Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Kami dari kelompok 4, yaitu kelompok hubungan manajemen risiko dengan engineering dan maintenance. Yang mana kelompok 4 itu sendiri terdiri dari yang pertama Aulia Fikri Maulana, yang kedua M. Taufan Arfak Lubis, yang ketiga Gomes Sinaga, yang keempat Said Fahri Haikal, dan yang terakhir Fatan Malik Dasopang. Next. Adapun pengertian manajemen risiko ialah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam pengelolaan ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mengkaji risiko yang menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya, yang mana proses perencanaan kegiatan yang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya risiko di perusahaan tersebut, serta teori yang perlu diterapkan dalam pembangunan bisnis atau perusahaan. Karena tanpa hanya manajemen yang baik, kita tidak dapat mendeteksi hal-hal buruk atau kemungkinan buruk yang terjadi yang dapat menghancurkan atau merugikan perusahaan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Fikri Maulana. Baik, sekarang kita akan menjelaskan tentang pengertian engineering dan maintenance. Engineering merupakan profesi di mana di dalamnya mempunyai pengetahuan matematika dan ilmu alam yang dapat diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, atau dalam praktek yang diaplikasikan dengan semestinya untuk menemukan cara-cara yang ekonomis dalam memanfaatkan bahan-bahan yang kemampuan alam demi kemaslahatan umat manusia. Contoh kasus, ilmu engineering itu digunakan oleh para pekerja pabrik yang berpengalaman misalnya. Mereka dapat mengerjakan pekerjaannya dengan tepat, cermat, dan berdaya guna, juga dapat membantu para pekerja yang tidak memiliki pengalaman dalam profesi itu. Lalu kita beralih ke maintenance. Maintenance adalah proses pemeliharaan atau perawatan terhadap sesuatu atau seseorang. Khususnya dalam dunia bisnis, pemeliharaan teknis atau maintenance adalah serangkaian proses atau praktik yang bertujuan untuk memastikan pengoperasian mesin, peralatan, atau aset-aset lainnya untuk bisa digunakan secara berkesinambungan dan efisien dalam waktu jangka panjang. Contohnya, sebuah perusahaan memiliki mesin fotokopi. Membuat panduan untuk mengakses atau menggunakan mesin tersebut mampu mengurangi resiko akan rusaknya mesin tersebut dan membuat mesin itu awet sehingga kita tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk membeli mesin yang baru. Tentang hubungan manajemen resiko dengan engineering dan maintenance akan dijelaskan oleh Taufan Arfak Lubis. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan manajemen risiko dengan engineering dan maintenance. Manajemen risiko berkaitan erat dengan fungsi perusahaan lainnya, yaitu engineering dan maintenance, akunting, keuangan, marketing, produksi, dan personalia. Dengan fungsi engineering dan maintenance, bagian ini bertanggung jawab untuk mendesain pabrik, maintenance, dan melaksanakan fungsi perawatan gedung, pabrik, dan peralatan yang semua sangat vital untuk mencegah mengurangi frekuensi dan keparahan kerugian bagi perusahaan tersebut. Lanjut. Lalu adapun hubungan dengan aset dan pemeliharaannya. Yang kita tahu, bagian ini bertanggung jawab untuk mendesain pabrik, maintenance, dan melaksanakan fungsi perawatan gedung, pabrik, dan peralatan yang semuanya sangat vital untuk mencegah dan mengurangi frekuensi dan keparahan kerugian. Mesin pabrik merupakan bagian penting untuk memperlancar proses produksi, yaitu salah satu faktornya mempengaruhi kelancaran proses produksi adalah mesin.
Itulah sebabnya mengapa perawatan adalah hal yang paling penting dan tidak boleh dilewatkan, mengingat mesin merupakan salah satu organ yang sangat-sangat penting untuk eksistensi perusahaan. Lalu, adapun manajemen tentang pemeliharaan mesin. Manajemen pemeliharaan mesin merupakan salah satu langkah tepat untuk memanage kapan mesin butuh dilakukan perawatan. Dengan demikian, proses kerja mesin dalam pabrik tetap berjalan lancar, sehingga proses produksi tidak akan terhambat. Mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fatan Malik Dasopang. Baik, beberapa faktor yang harus diperhatikan agar produk tetap bisa bersaing di pasaran. Yang pertama adalah kita menjaga kualitas produk, ya harga produk yang sesuai. Yang paling penting adalah produk itu diproduksi dengan cepat sehingga bisa sampai di tangan konsumen dengan segera. Nah, kenapa seperti itu? Karena produksi yang cepat itu bakal membuat konsumen merasa lebih puas dan merasa lebih senang untuk untuk membeli barang dari pabrik itu sendiri. Untuk produk yang mempunyai masa excited tertentu, kecepatan produksi itu dan tahap penyampaiannya kepada konsumen sangat penting. Karena bagaimanapun, ya konsumen akan lebih menyukai produk yang baru diproduksi. Dan produk yang telah disimpan hingga minggu-minggu itu malah kurang membuat para konsumen merasa tertarik. Maka itu, ya menjaga proses produksi itu pabrik harus benar-benar didukung sama peralatan mesin yang baik, yang bagus, yang selalu siap untuk digunakan. Jadi sangat penting untuk memberikan perawatan kepada mesin berulang kali agar mesin itu tetap terjaga, tetap terawat dengan baik, secara teratur dan juga terencana secara matang. Maka dalam hal ini juga perusahaan itu juga harus atau menyusun sistem manajemen pemeliharaan mesin pabrik dengan baik. Nah, tahap awal itu memang merupakan bagian dari industri, sehingga bagian ini bisa dibilang adalah bagian yang paling wajib atau hal-hal wajib yang harus dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, program perawatan itu sendiri juga punya peran yang sangat besar dalam mendukung aktivitas dalam pabrik, aktivitas produksi dalam pabrik. Maka selain itu mendukung kelancaran proses produksi, perawatan mesin itu pun juga berperan untuk menjaga kualitas yang dihasilkan oleh pabrik yang memproduksi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tujuan manajemen pemeliharaan mesin pabrik. Sebelum dari itu, ada dua filosofi yang mendominasi pendekatan pemeliharaan di bidang industri. Yang pertama adalah fix it atau memperbaiki sesuatu, dan yang kedua adalah keep it run atau menjaga peralatan tetap berfungsi. Filosofi fix it mudah diterapkan dan berperan dalam keterampilan dan kemampuan teknisi yang dipekerjakan di departemen pemeliharaan. Kelemahannya adalah biayanya lebih mahal untuk melakukan dan mengarah ke waktu kerja peralatan yang lebih rendah dan bisnis kurang menguntungkan. Selanjutnya, filosofi keep it run membutuhkan lebih banyak manajemen, sistem pendukung, dan pemeliharaan rutin. Keuntungannya adalah hal itu mengarah pada biaya perawatan yang lebih rendah, waktu kerja peralatan yang lebih baik, dan profitabilitas yang lebih tinggi. Adapun tujuan penting yang diharapkan dari manajemen perawatan pada mesin pabrik ini, karena fokus dari manajemen ini yaitu perawatan pada mesin. Maka pastinya cara ini bertujuan untuk menjaga kondisi mesin-mesin industri, bangunan, dan berbagai peralatan lainnya agar selalu dalam kondisi yang siap pakai. Jika kondisi mesin selalu dalam keadaan fit, maka pastinya akan ikut menjamin kelangsungan proses produksi sehingga pabrik akan menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Dengan demikian, perusahaan akan kembali mendapat keuntungan dari hasil penjualan produk tersebut. Proses perawatan itu bukan hanya kepentingan perusahaan, tapi investor yang terlibat menanam modal dalam perusahaan tersebut.
Bagaimanapun juga, untung atau ruginya perusahaan juga akan menjadi bagian dari risiko investor. Itulah sebabnya perawatan itu dianggap sangat penting bagi investor. Dengan kondisi mesin pabrik yang selalu prima juga akan menjadi pengaman modal yang telah ditanamkan oleh investor tadi. Ya, demikian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 4 tentang hubungan manajemen risiko dengan engineering dan maintenance mohon untuk undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.